Malam itu, Cafe Leko di Tanjung Pinang ramai seperti biasa. Alunan musik menghentak, bercampur dengan tawa dan suara perbincangan para pengunjung yang menikmati waktu luang mereka. Di salah satu sudut ruangan, Prada Julius Heno Supusepa, seorang anggota TNI AD dari Yonif 136 Tuah Sakti, duduk sambil menyesap minumannya. Pandangannya sesekali menyapu ruangan, menikmati suasana yang bagi sebagian orang terasa santai, tapi baginya ada sesuatu yang mengganggu. Ada beban di dadanya yang sulit dijelaskan, seakan-akan malam ini membawa firasat buruk yang tak bisa ia abaikan. Suasana itu berubah ketika seorang pria berbadan tegap melangkah masuk ke dalam kafe. Serda Doni Laksono, anggota TNI AL yang bertugas di wilayah yang sama, menatap sekeliling sebelum akhirnya berjalan ke arah meja bar. Mata mereka bertemu dalam sekejap, tetapi dalam pertemuan singkat itu, ketegangan langsung terasa. Julius menyipitkan mata, sementara Doni tetap dengan ekspresi dinginnya. Mereka pernah bertemu sebelumnya, dan pertemuan itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Ada dendam lama yang belum terselesaikan, luka yang masih menganga meskipun waktu telah berlalu. Tak ada kata yang terucap, hanya tatapan penuh makna yang saling dilemparkan. Namun, suasana menjadi semakin panas saat Doni sengaja memilih meja tak jauh dari tempat Julius duduk. Beberapa orang yang mengenal keduanya mulai menyadari keanehan ini. Mereka tahu ada sesuatu di antara dua prajurit ini, sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Malam yang awalnya biasa berubah menjadi penuh ketegangan, dan semua orang yang peka akan situasi mulai waspada, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Julius menyesap minumannya dengan pelan, tetapi matanya tetap mengawasi Doni. Rokok yang ia genggam terbakar perlahan, asapnya mengepul di udara, menciptakan bayangan samar di bawah lampu redup. Doni duduk dengan sikap santai, tetapi ada kesan menantang dalam cara ia menyesap minuman dan mengisap rokoknya. Seakan-akan ia sengaja ingin menunjukkan bahwa ia tidak takut, tidak gentar dengan kehadiran Julius yang sejak awal sudah dipenuhi ketegangan. Rekan-rekan mereka yang duduk di meja terpisah mulai merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pertemuan ini bukan kebetulan. Dendam di antara mereka bermula dari masa lalu, ketika mereka masih dalam pendidikan militer. Keduanya pernah berselisih dalam sebuah latihan bersama, di mana ego dan harga diri berbenturan keras. Julius merasa dirinya lebih unggul, tetapi Doni tak mau kalah. Konflik itu berkembang dari persaingan menjadi permusuhan, dan meskipun mereka telah berpisah tugas, luka lama itu tak pernah sembuh. Malam ini, tanpa rencana, mereka kembali dipertemukan oleh takdir, dan dendam yang telah lama terkubur mulai bangkit kembali. Doni menghela napas, lalu meletakkan gelasnya dengan keras di atas meja. Suara dentingan itu membuat Julius semakin waspada. Beberapa orang di sekitar mereka mulai melirik dengan cemas, menyadari bahwa situasi semakin tidak terkendali. Kafe yang tadinya penuh dengan suara tawa kini terasa lebih sunyi. Seolah semua orang sedang menunggu, menanti ledakan yang mungkin terjadi kapan saja. Dan ketika Doni akhirnya membuka mulut dengan sebuah komentar sinis, api yang selama ini tertahan akhirnya menyala. "Kau masih seperti dulu, Julius. Sok hebat," ujar Doni dengan nada meremehkan. Kata-kata itu seolah sengaja dilemparkan untuk memancing emosi, dan berhasil. Julius menegakkan tubuhnya, matanya menatap tajam ke arah Doni yang kini tersenyum sinis. Beberapa orang di sekitar mereka mulai menegang, menyadari bahwa situasi semakin berbahaya. Beberapa teman Julius mencoba menenangkan, tetapi itu hanya memperburuk keadaan. Baginya, komentar Doni bukan sekadar ejekan biasa, itu adalah penghinaan yang mengingatkannya pada masa lalu yang pahit. Dalam ingatan Julius, Doni adalah saingan yang selalu membuatnya naik darah. Ketika mereka masih dalam pendidikan militer, Doni pernah mengalahkannya dalam sebuah simulasi pertempuran, sesuatu yang hingga kini masih terasa seperti duri di dalam hati. Namun, bukan sekadar kekalahan itu yang membuatnya membenci Doni. Ada insiden lain, sesuatu yang lebih pribadi, lebih dalam. Sebuah penghinaan yang terjadi bertahun-tahun lalu, yang membuat mereka tak pernah bisa berdamai. Dan malam ini, di bawah lampu remang-remang Cafe Leko, api lama itu kembali menyala dengan lebih ganas. Julius menghela napas dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Tetapi Doni terus berbicara, terus menusuk dengan kata-kata yang dipilih dengan hati-hati untuk melukai. "Kau tahu, tidak semua orang terlahir untuk jadi petarung sejati. Beberapa hanya pembual." Ucapan itu seperti percikan api yang jatuh ke tumpukan jerami kering. Tanpa berpikir panjang, Julius berdiri,
menatap Doni dengan mata membara. Semua orang di sekitar mereka menahan napas, tahu bahwa bentrokan sudah tak bisa dihindari. Doni menyandarkan tubuhnya ke kursi, terlihat tenang meskipun jelas ia sedang memprovokasi Julius. Tangannya masih menggenggam gelas minuman yang setengah kosong, sementara senyum mengejeknya tetap melekat. Julius mengepalkan tangannya di bawah meja, mencoba menahan diri. Namun, ketika Doni tertawa kecil dan menggelengkan kepala dengan sikap meremehkan, pertahanannya runtuh. Dengan suara dingin, Julius berkata, "Kalau kau punya masalah denganku, kita selesaikan sekarang." Beberapa orang mencoba melerai sebelum situasi semakin memburuk. Seorang pelayan mendekat, menawarkan minuman gratis agar suasana tetap tenang, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan amarah yang telah memuncak. Doni meletakkan gelasnya dengan keras di meja, lalu berdiri. Ia menatap Julius dengan penuh tantangan, seakan menikmati bagaimana lawannya kehilangan kendali. "Di sini bukan tempatnya," katanya singkat, lalu melangkah menuju pintu keluar. Itu bukan ajakan biasa, itu adalah tantangan langsung. Julius tidak perlu berpikir dua kali. Dengan langkah cepat, ia mengikuti Doni keluar dari kafe, diikuti oleh beberapa orang yang penasaran dengan apa yang akan terjadi. Di luar, udara malam terasa lebih dingin dibandingkan sebelumnya, tetapi hawa panas dari amarah mereka menguap ke udara. Di tempat parkir yang sepi, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, dua prajurit ini akhirnya berhadapan tanpa ada lagi yang bisa menghalangi. Tidak ada peraturan militer, tidak ada komandan, hanya dua pria yang terikat oleh dendam lama yang akhirnya mencapai puncaknya. Julius dan Doni berdiri saling berhadapan, tubuh mereka tegang, siap untuk bertarung. Beberapa orang yang mengikuti dari dalam kafe berdiri agak jauh, takut untuk terlibat tetapi terlalu penasaran untuk pergi. Angin malam bertiup pelan, tetapi ketegangan di antara mereka membuat udara terasa lebih berat. Doni melangkah lebih dekat, sikapnya penuh percaya diri. Ia tahu bahwa malam ini, salah satu dari mereka mungkin tidak akan pergi dari tempat ini dengan selamat. Doni bergerak lebih dulu. Sebuah pukulan melayang cepat ke arah wajah Julius, tetapi ia berhasil menghindar. Dengan refleks seorang prajurit terlatih, ia membalas dengan tendangan ke arah perut Doni, yang berhasil ditangkis. Pertarungan itu berlangsung sengit dalam hitungan detik. Tidak ada kata-kata, tidak ada basa-basi, hanya serangan demi serangan yang diluncurkan dengan kecepatan dan kekuatan mematikan. Tubuh mereka bergerak seperti bayangan di bawah lampu jalan, menciptakan adegan yang tampak seperti duel antara dua ksatria di medan perang. Suara hantaman terdengar nyaring ketika Julius berhasil melayangkan pukulan keras ke wajah Doni, membuatnya terhuyung. Namun, Doni bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Dengan cepat, ia meraih sesuatu dari saku celananya, sebuah pisau lipat kecil yang langsung berkilat di bawah cahaya lampu. Melihat senjata itu, beberapa orang yang menonton mulai berteriak memperingatkan. Tetapi Julius tidak gentar. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar pertarungan biasa. Ini adalah duel hidup dan mati. Pisau di tangan Doni berkilat di bawah cahaya lampu jalan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Julius menatapnya dengan tajam, tidak sedikit pun menunjukkan ketakutan. Ia sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Dengan gerakan cepat, Doni mengayunkan pisaunya, mencoba menusuk ke arah perut Julius. Namun, Julius dengan sigap melangkah mundur, menghindari serangan mematikan itu. Ia tahu bahwa satu kesalahan saja bisa berakibat fatal, dan sekarang duel ini bukan lagi sekadar pertarungan gengsi, melainkan pertarungan hidup dan mati. Doni kembali menyerang, mengayunkan pisaunya dengan kecepatan luar biasa. Julius berhasil menangkis dengan lengannya, tetapi tajamnya bila itu membuat kulitnya terkoyak. Darah mulai mengalir dari luka di lengan kirinya, tetapi ia tetap berdiri tegak. Rasa sakit itu tidak cukup untuk menghentikannya. Dengan gerakan cepat, ia membalas dengan pukulan keras ke rahang Doni, membuat pria itu terhuyung mundur. Julius tidak menyia-nyiakan kesempatan, ia melompat ke depan dan melayangkan tendangan keras ke dada Doni, membuatnya jatuh ke tanah dengan keras. Namun, Doni tidak menyerah. Ia berguling cepat dan bangkit kembali, matanya semakin merah oleh amarah dan rasa sakit. Dengan gerakan mendadak, ia melompat ke arah Julius, pisau terangkat tinggi. Julius berusaha menghindar, tetapi gerakan Doni terlalu cepat. Bilah tajam itu melukai sisi tubuhnya, membuatnya mengerang kesakitan. Penonton yang menyaksikan mulai panik, beberapa di antaranya berteriak meminta pertolongan. Namun, bagi dua prajurit ini,
dunia luar telah menghilang, yang ada hanya mereka dan satu tujuan, mengalahkan lawan sebelum terlambat. Suasana parkiran Cafe Leko berubah menjadi arena pertempuran yang mengerikan. Beberapa pengunjung yang awalnya hanya ingin melihat bagaimana duel ini berlangsung kini mulai menyesali keputusan mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan ini akan sejauh ini, bahwa darah akan tumpah malam ini. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian yang mungkin akan menjadi berita besar keesokan harinya. Rekaman itu menangkap setiap gerakan cepat, setiap pukulan, dan setiap tetesan darah yang jatuh ke aspal. Salah satu saksi, seorang pria yang duduk di dekat pintu kafe, menggigil ketakutan saat melihat Doni kembali menyerang dengan pisau di tangannya. "Seseorang harus menghentikan ini," serunya, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Semua orang tahu bahwa dua prajurit ini bukan orang biasa. Mereka adalah tentara yang terlatih, pria yang telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mengasah kemampuan bertarung mereka. Masuk ke dalam duel mereka hanya akan berakhir dengan celaka bagi siapapun yang mencoba menghentikannya. Di tengah kekacauan itu, seseorang akhirnya mengambil tindakan. Seorang pegawai kafe berlari kembali ke dalam dan menghubungi pihak berwenang. Dengan suara gemetar, ia melaporkan perkelahian yang sedang berlangsung. "Cepat kirim bantuan, mereka bisa saling membunuh," katanya dengan panik. Namun, bagi Julius dan Doni, waktu sudah tidak lagi berjalan seperti biasa. Mereka hanya memiliki satu tujuan, menjatuhkan lawan mereka sebelum dirinya sendiri tumbang. Doni bergerak dengan brutal, melancarkan serangan bertubi-tubi. Pisau di tangannya melayang cepat, membuat Julius semakin sulit menghindari setiap tebasan. Meski berhasil mengelak beberapa kali, tubuhnya sudah mulai melemah akibat luka yang semakin banyak. Darah mengalir dari luka di lengannya, membuat kaosnya basah dan merah. Namun, Julius menolak untuk menyerah. Ia tahu bahwa jika ia jatuh sekarang, nyawanya mungkin tidak akan selamat. Dengan sisa tenaganya, ia menyerang balik dengan tinju yang keras ke perut Doni, membuat lawannya terhuyung mundur sambil terbatuk. Namun, momen itu hanya berlangsung sesaat. Dengan gerakan cepat, Doni menusukkan pisaunya ke arah Julius, tepat mengenai bagian sisi tubuhnya. Julius terkejut, matanya melebar saat merasakan dinginnya baja menusuk dagingnya. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar saat darah mulai mengalir deras dari luka yang dalam. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu menjerit ketakutan. Beberapa lainnya berlari menjauh, tidak sanggup melihat pertarungan yang kini berubah menjadi tragedi. Doni menarik pisaunya kembali, membuat Julius jatuh berlutut. Tetapi, bahkan dalam keadaan sekarat, ia masih memiliki semangat bertarung. Dengan sisa tenaganya, ia menarik Doni ke bawah dan menghantamkan kepalanya dengan keras ke tanah. Doni mengerang kesakitan, tetapi Julius sudah terlalu lemah untuk melanjutkan. Napasnya tersengal-sengal, matanya mulai kabur. Suara sirene mulai terdengar di kejauhan, menandakan bahwa polisi militer akhirnya datang. Tetapi, apakah mereka masih bisa menyelamatkan dua prajurit ini? Suara sirene semakin mendekat, memecah kesunyian yang kini menyelimuti area parkiran Cafe Leko. Orang-orang yang sebelumnya hanya menonton kini mulai mundur, tidak ingin terlibat dalam masalah yang lebih besar. Dua mobil polisi militer berhenti mendadak di tepi jalan, dan beberapa anggota PM langsung keluar dengan senjata di tangan. Mata mereka segera menangkap pemandangan mengerikan di hadapan mereka, dua prajurit bersimbah darah, satu tergeletak dengan tubuh melemah, sementara yang lain masih berusaha untuk bangkit meski terlihat kesakitan. Serda Doni, meskipun wajahnya penuh darah dan napasnya tersengal, mencoba untuk berdiri. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, dua polisi militer segera menahannya dan memborgol tangannya ke belakang. "Kamu dalam tahanan," salah satu dari mereka berseru, sementara Doni hanya tertawa kecil, seakan masih terbakar oleh adrenalin pertarungan. Sementara itu, Prada Julius sudah tidak bisa bergerak banyak. Seorang anggota PM segera berjongkok di sampingnya, memeriksa luka parah yang mengalirkan darah dari tubuhnya. "Kita butuh ambulans, cepat," perintahnya kepada rekannya yang lain. Beberapa pengunjung Cafe Leko mencoba menjelaskan apa yang terjadi kepada polisi, tetapi tidak ada yang bisa memberikan cerita yang lengkap. Semua hanya melihat bagaimana dua prajurit ini bertarung dengan brutal, bagaimana amarah di antara mereka meledak begitu saja. Polisi militer segera mengambil alih tempat kejadian, memasang garis pembatas di sekitar area perkelahian. Malam yang awalnya penuh dengan tawa di kafe itu kini berubah menjadi saksi bisu dari duel yang berakhir dengan tragedi.
Beberapa menit kemudian, suara sirene lain terdengar. Sebuah ambulans berhenti dengan tergesa-gesa, dan 2 paramedis segera turun membawa Tandu. Mereka langsung menuju ke arah Julius, yang kini tampak semakin pucat. Darah masih mengalir dari luka di tubuhnya, dan napasnya semakin lemah. Salah satu paramedis menekan luka tusuk di sisi tubuhnya, mencoba menghentikan pendarahan, tetapi mereka tahu situasinya gawat. "Kita harus membawanya sekarang," seru seorang paramedis lainnya. Sementara itu, Doni yang sudah diborgol tetap menatap ke arah Julius dengan tatapan kosong. Meskipun tubuhnya juga penuh luka, ia masih bisa bertahan. Namun, berbeda dengan Julius, yang kini berada di ambang batas antara hidup dan mati. Saat Tandu dinaikkan ke dalam ambulans, salah satu perwira polisi militer mendekati Doni. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan nada dingin. Doni tidak menjawab, hanya tersenyum miring sebelum akhirnya menundukkan kepala. Ia tahu bahwa ini belum berakhir, apapun yang terjadi malam ini, akan ada konsekuensi yang harus ia hadapi. Di dalam ambulans, para medis terus bekerja keras untuk mempertahankan nyawa Julius. Oksigen dipasang, cairan infus dimasukkan ke dalam tubuhnya, tetapi kondisinya terus menurun. Dalam kesadarannya yang mulai menghilang, Julius merasa dunianya mulai memudar. Ia berpikir tentang masa lalunya, tentang bagaimana semua ini bermula, tentang betapa ironisnya jika hidupnya berakhir di tangan seseorang yang seharusnya menjadi saudara seperjuangannya. Saat ambulans melaju dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit, satu pertanyaan masih menggantung di udara, apakah Julius akan selamat? Lampu-lampu rumah sakit berkedip di atas kepala Julius saat ia didorong di atas tandu menuju ruang gawat darurat. Dokter dan perawat bergerak cepat, berusaha menstabilkan kondisinya. Namun, luka yang ia derita terlalu dalam, terlalu parah. Jantungnya mulai melemah, dan suara alat medis yang memonitor detak jantungnya mulai berbunyi tidak teratur. Para dokter berusaha melakukan segala cara untuk menyelamatkannya, tetapi waktu terus berjalan, dan harapan semakin menipis. Di luar ruang operasi, beberapa perwira TNI AD dari Batalion Julius telah tiba. Mereka mendapat kabar tentang insiden ini dan segera datang untuk memastikan kondisi prajurit mereka. Wajah mereka tegang, beberapa di antaranya tidak percaya bahwa konflik internal semacam ini bisa terjadi. "Bagaimana bisa 2 anggota TNI saling bertarung seperti ini?" tanya salah satu perwira dengan nada geram. Mereka tahu bahwa kasus ini tidak akan sederhana, akan ada investigasi, akan ada pertanyaan yang sulit dijawab. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Doni telah dibawa ke markas polisi militer untuk diinterogasi. Wajahnya masih penuh luka, tetapi ekspresinya tetap tenang. Ia tahu bahwa semuanya telah berubah sejak malam ini. Tidak peduli siapa yang benar atau salah, pertarungan ini akan meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Dan ketika akhirnya seorang penyidik masuk ke ruangan interogasi, Doni hanya bisa menarik napas panjang, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam ruang operasi, dokter dan tim medis bekerja sekuat tenaga untuk menyelamatkan Julius. Luka tusuk di sisi tubuhnya terlalu dalam, kehilangan darah yang banyak membuatnya semakin lemah. Mesin-mesin berbunyi tanpa henti, memperlihatkan betapa gentingnya situasi. Beberapa kali tekanan darahnya turun drastis, membuat dokter harus mengambil tindakan cepat. Di luar ruang operasi, beberapa perwira dari Batalion Julius menunggu dengan wajah tegang. Mereka tidak hanya cemas tentang nasib rekan mereka, tetapi juga konsekuensi besar yang akan timbul dari insiden ini. Di tempat lain, di ruang interogasi polisi militer, Doni duduk dengan tangan masih diborgol di belakang kursi. Wajahnya yang penuh luka tampak dingin, tanpa ekspresi. Seorang perwira PM duduk di depannya, menatapnya dengan tajam sebelum akhirnya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi malam ini. Doni tidak segera menjawab, hanya menatap meja di depannya dengan tatapan kosong. Ia tahu, tidak ada jawaban yang bisa menghapus kejadian ini. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah menghadapi konsekuensi dari apa yang telah ia perbuat. Di sisi lain, keluarga Julius akhirnya dihubungi. Kabar buruk ini menghancurkan mereka, terutama ibunya yang langsung menangis histeris. Ayahnya, seorang mantan tentara, hanya bisa duduk diam dengan ekspresi kosong. Ia tahu, dalam dunia militer, konflik semacam ini terkadang tak terhindarkan. Namun, mendengar bahwa anaknya sendiri mungkin tidak akan selamat adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Keluarga Julius segera bergegas ke rumah sakit.
berharap masih ada keajaiban yang bisa menyelamatkan putra mereka. Waktu terus berjalan, tetapi harapan semakin menipis. Tim medis masih berusaha mempertahankan nyawa Julius, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Di detik-detik terakhir, napasnya semakin pelan, dan akhirnya, garis di monitor detak jantungnya berubah menjadi lurus. Ruangan itu langsung dipenuhi suara monoton dari mesin yang menunjukkan bahwa jantungnya telah berhenti. Salah satu dokter mencoba melakukan resusitasi jantung, tetapi semua upaya sia-sia. Waktu kematian, pukul 3.47 dini hari, ujar dokter dengan suara berat. Di luar ruang operasi, ketika pintu terbuka, seorang perwira TNI AD yang menunggu langsung berdiri dengan cemas. Namun, ketika melihat ekspresi dokter, ia langsung mengerti. "Kami sudah berusaha semampu kami," kata dokter itu pelan. Ruangan itu langsung diliputi kesunyian yang mencekam. Beberapa prajurit yang hadir mengepalkan tangan mereka, menahan amarah dan kesedihan. Mereka kehilangan salah satu rekan mereka, bukan di medan perang, tetapi karena konflik internal yang seharusnya tidak pernah terjadi. Kabar kematian Julius segera menyebar dengan cepat. Ketika keluarganya tiba di rumah sakit, ibunya langsung jatuh lemas di lantai, menangis histeris. Ayahnya hanya berdiri kaku, menatap ke depan dengan tatapan kosong. Bagi mereka, ini bukan sekadar kehilangan seorang anak, ini adalah luka yang tidak akan pernah sembuh. Di markas polisi militer, Doni juga menerima kabar itu. Ia tidak mengatakan apapun, tetapi untuk pertama kalinya sejak pertarungan itu terjadi, ekspresinya berubah. Ada sesuatu di matanya, kesadaran bahwa ia baru saja membunuh seseorang yang dulu pernah ia anggap saudara. Kematian Julius membuat insiden ini berubah menjadi kasus besar. Polisi militer segera melakukan penyelidikan mendalam, mengumpulkan bukti dari rekaman CCTV, saksi mata, dan jejak perkelahian di lokasi kejadian. Doni kini resmi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan, meskipun ia bersikeras bahwa semuanya terjadi dalam kondisi tidak terkontrol. Namun, fakta bahwa ia menggunakan senjata tajam membuat posisinya semakin sulit. Tidak ada pembenaran dalam aturan militer untuk tindakan seperti ini. Di markas Yonif 136 Tuah Sakti, tempat Doni bertugas, suasana menjadi sangat tegang. Atasan mereka menerima kabar ini dengan perasaan berat, karena insiden ini mencoreng nama baik kesatuan. Beberapa prajurit di batalion mulai membicarakan kejadian ini, mencoba memahami bagaimana dua rekan mereka bisa terlibat dalam duel yang berujung maut. Beberapa dari mereka mengenal Julius dan Doni sebagai prajurit yang tangguh, tetapi juga tahu bahwa ada sejarah panjang di antara keduanya. Sementara itu, di batalion Julius, kematian rekan mereka menimbulkan kemarahan besar. Beberapa prajurit menuntut keadilan, bahkan ada yang menginginkan balas dendam secara pribadi. Namun, komandan mereka segera turun tangan untuk meredakan emosi yang memuncak. "Kita tidak boleh bertindak gegabah. Biarkan hukum yang berbicara," katanya dengan tegas. Tetapi di dalam hati, semua orang tahu bahwa ini bukan sekadar kasus hukum, ini adalah luka dalam yang akan terus membekas di tubuh institusi militer mereka. Beberapa minggu kemudian, persidangan militer untuk Doni akhirnya dimulai. Ruang sidang dipenuhi oleh petinggi TNI, perwakilan keluarga Julius, serta rekan-rekan dari kedua batalion. Doni duduk di bangku terdakwa dengan wajah tanpa ekspresi. Ia sudah tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari ini. Jaksa militer memaparkan semua bukti, dari rekaman CCTV yang menunjukkan perkelahian brutal hingga hasil otopsi yang membuktikan bahwa luka tusuk itulah yang menyebabkan kematian Julius. Ketika giliran Doni untuk berbicara, ia hanya mengatakan satu hal, "Saya tidak menyesal bertarung dengannya. Tapi saya menyesal bahwa semuanya berakhir seperti ini." Kata-katanya membuat ruangan itu semakin hening. Tidak ada pembelaan yang bisa menyelamatkannya dari hukuman berat yang menanti. Pengadilan militer akhirnya menjatuhkan vonis, penjara 15 tahun dengan pemecatan tidak hormat dari dinas militer. Itu bukan hanya hukuman bagi Doni, tetapi juga akhir dari karirnya dan kehidupannya sebagai seorang prajurit. Setelah sidang berakhir, keluarga Julius meninggalkan ruang sidang dengan air mata yang masih belum kering. Mereka tidak merasa puas, karena tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan anak mereka. Di sisi lain, Doni dibawa keluar oleh polisi militer, menuju tempat di mana ia akan menjalani hukuman yang panjang. Saat ia melangkah keluar, ia menatap ke langit, mencoba memahami apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia merasa benar-benar sendirian.
Doni kini resmi menjadi narapidana militer. Setelah vonis dijatuhkan, ia dikirim ke lapas militer yang memiliki pengamanan ketat. Begitu memasuki selnya, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dari seorang prajurit yang disegani, kini ia hanyalah seorang tahanan yang harus menjalani hukuman belasan tahun. Di dalam penjara, ia merasakan perbedaan mencolok, tidak ada kebebasan, tidak ada kebanggaan, hanya rutinitas monoton yang membuatnya semakin tenggelam dalam penyesalan. Hari-hari pertama di dalam penjara terasa berat. Beberapa napi lain mengenalnya dan tahu kasusnya. Ada yang menganggapnya sebagai seorang yang keras, tetapi ada juga yang melihatnya sebagai pembunuh tak berperasaan. Namun, Doni tidak terlalu memedulikan itu semua. Ia lebih banyak diam, lebih banyak berpikir. Di malam-malam yang sunyi, ia sering teringat kembali detik-detik pertarungan dengan Julius. Ia ingat bagaimana darah mengalir, bagaimana mata Julius perlahan kehilangan sinarnya. Ia bertanya-tanya, apakah jika waktu bisa diulang, ia akan memilih jalan yang berbeda. Sementara itu, keluarganya mengalami tekanan besar dari masyarakat dan komunitas militer. Orang-orang mulai memandang mereka dengan tatapan sinis, seolah-olah mereka juga bertanggung jawab atas perbuatan Doni. Ibunya jatuh sakit karena stres, sementara ayahnya lebih memilih menghindari orang-orang, merasa malu karena anaknya yang dulu dibanggakan kini menjadi narapidana. Adiknya bahkan sampai berhenti sekolah karena tidak tahan dengan ejekan dari teman-temannya. Doni tidak hanya menghancurkan hidupnya sendiri, tetapi juga keluarganya. Di sisi lain, keluarga Julius masih berjuang untuk menerima kenyataan bahwa anak mereka telah tiada. Setiap hari, ibunya mengunjungi makam Julius, duduk di sana selama berjam-jam, berbicara seolah-olah anaknya masih bisa mendengarnya. Ayahnya, yang dulu seorang pria kuat dan tegas, kini menjadi pendiam dan sering termenung. Mereka mencoba mencari keadilan lebih dari sekadar hukuman bagi Doni, tetapi mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan Julius. Rekan-rekan Julius di batalion juga masih merasakan kehilangan. Beberapa dari mereka bahkan masih menyimpan dendam terhadap Doni, meskipun dia sudah dipenjara. Salah satu sahabat dekat Julius, Serturiko, merasa kematian rekannya itu seolah tidak memiliki makna. Dia bertarung, dia mati, dan sekarang hanya ada nama di batu nisan, gumamnya suatu hari. Namun, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Para prajurit lain di batalion pun mulai kembali ke rutinitas mereka, meskipun bayangan duel tragis itu masih menghantui mereka. Di markas TNI, insiden ini menjadi pelajaran besar. Para petinggi militer mulai mengevaluasi bagaimana kedisiplinan dan pengawasan terhadap anggota mereka harus diperketat. Mereka tidak ingin ada lagi kasus di mana sesama prajurit bertarung hingga berujung kematian. Beberapa kebijakan baru mulai diterapkan, termasuk pelatihan pengelolaan emosi dan peningkatan pengawasan terhadap prajurit yang memiliki konflik pribadi. Namun, mereka sadar bahwa aturan baru tidak akan bisa menghapus luka yang sudah terlanjur ada. Setelah beberapa tahun di dalam penjara, Doni mulai menerima kenyataan hidupnya. Ia tidak lagi menyangkal apa yang telah ia lakukan. Dalam keheningan selnya, ia mulai menulis, mencoba menuangkan pikirannya dalam buku harian yang ia simpan diam-diam. Ia menulis tentang persahabatannya dengan Julius sebelum semuanya hancur, tentang pertarungan mereka, dan tentang rasa bersalah yang semakin hari semakin menyesakkan dadanya. Suatu hari, ia mendapat kunjungan tak terduga. Ayah Julius datang menemuinya. Awalnya, Doni mengira itu adalah momen di mana pria tua itu akan meluapkan kemarahannya, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan mata yang penuh luka, Ayah Julius hanya berkata, "Apapun yang terjadi, kau harus menebus kesalahanmu dengan cara yang lebih baik. Jangan mati sebagai seseorang yang tidak berarti." Kata-kata itu terus terngiang dalam benak Doni, membuatnya berpikir bahwa mungkin ia masih memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Setelah pertemuan itu, Doni mulai berubah. Ia mengikuti berbagai program rehabilitasi di dalam penjara, mulai membantu napi lain, bahkan ikut dalam kegiatan keagamaan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menghapus dosanya, tetapi ia bisa mencoba untuk tidak mengulanginya lagi. Perlahan, ia mulai menemukan tujuan baru di balik jeruji besi. Meskipun kebebasannya telah direnggut, ia masih bisa memilih bagaimana ia menjalani sisa hidupnya. 15 tahun berlalu, Doni akhirnya menyelesaikan masa hukumannya. Ketika pintu penjara terbuka untuknya, ia melangkah keluar dengan perasaan campur aduk. Dunia di luar sudah berubah,
tetapi ia masih membawa luka lama di dalam dirinya. Tidak ada yang menjemputnya, tidak ada keluarga yang menunggu. Ia berjalan sendirian, mencoba memahami kemana ia harus pergi. Selama bertahun-tahun di dalam penjara, ia belajar bahwa kebebasan sejati bukan hanya soal keluar dari sel, tetapi juga tentang bagaimana seseorang hidup setelahnya. Ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya sebagai tentara. Ia tidak bisa menghapus apa yang telah ia lakukan. Namun, ia bisa mencoba untuk menebus kesalahannya dengan cara yang berbeda. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota kecil yang jauh dari keramaian, mencari kehidupan baru yang lebih tenang. Sementara itu, keluarga Julius telah lama menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan kembali anak mereka. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Donnie telah dibebaskan, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka tidak lagi menyimpan dendam, tetapi luka itu tetap ada. Kehilangan seseorang yang dicintai bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Meskipun hukum telah berjalan, rasa kehilangan itu tetap membekas. Di suatu sore yang mendung, Donnie berdiri di depan makam Julius. Ia menatap batu nisan yang terukir dengan nama sahabat sekaligus musuh terakhirnya. Perlahan, ia berlutut dan menaruh bunga di atasnya. "Aku tidak bisa meminta maaf, karena itu tidak akan cukup," katanya pelan. "Tapi aku akan mencoba menjalani hidup ini dengan lebih baik, agar setidaknya kematianmu tidak sia-sia." Di tempat lain, kehidupan terus berjalan. Rekan-rekan Julius di batalion telah melanjutkan tugas mereka, tetapi cerita tentang duel maut itu masih menjadi peringatan di kalangan prajurit muda. Insiden itu menjadi pengingat bahwa kehormatan bukanlah tentang siapa yang menang dalam pertarungan, tetapi tentang bagaimana seseorang mengendalikan dirinya sendiri. Donnie akhirnya menemukan pekerjaan sederhana sebagai pekerja bangunan di kota kecil. Ia tidak lagi dikenal sebagai tentara, tidak lagi dihormati seperti dulu, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan meskipun ia tidak bisa menghapus masa lalunya, ia masih bisa menentukan bagaimana ia ingin mengakhiri kisahnya. Kisah ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana emosi yang tidak terkontrol dapat menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Prada Julius Henosupusepa dan Serda Donnie Laksono adalah dua prajurit yang pernah berdiri di barisan yang sama, namun perselisihan kecil berubah menjadi tragedi yang merenggut nyawa dan menghancurkan banyak kehidupan. Duel maut mereka tidak hanya meninggalkan luka bagi keluarga dan rekan-rekan mereka, tetapi juga menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya pengendalian diri dan kehormatan sejati dalam kehidupan. Kehidupan terus berjalan setelah tragedi ini, tetapi bayangan dari apa yang telah terjadi tetap ada. Keluarga Julius harus menerima kenyataan pahit kehilangan anak mereka, sementara Donnie harus hidup dengan penyesalan yang tak akan pernah hilang. Namun, di balik semua ini, ada harapan bahwa setiap orang masih memiliki kesempatan untuk berubah dan menebus kesalahan, meskipun jalan itu tidak mudah. Dalam kehidupan, kita sering menghadapi konflik, baik besar maupun kecil. Namun, bagaimana kita merespons konflik itulah yang menentukan hasil akhirnya. Satu keputusan yang diambil dalam keadaan emosi bisa menghancurkan segalanya. Julius dan Donnie pernah menjadi saudara seperjuangan. Namun, ego dan amarah membuat mereka lupa akan ikatan itu. Dalam hidup, kita harus belajar meredam keangkuhan dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Meskipun Donnie menjalani hukumannya, keluarga Julius tetap kehilangan anak mereka. Hukuman mungkin memberikan keadilan, tetapi tidak bisa menggantikan nyawa yang hilang. Oleh karena itu, mencegah konflik jauh lebih penting daripada mencari keadilan setelahnya. Donnie melakukan kesalahan besar, tetapi setelah menjalani hukumannya, ia memilih untuk berubah. Hidup selalu memberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang memanfaatkan kesempatan itu. Sebagai prajurit, banyak yang berpikir bahwa harga diri ditentukan oleh kemenangan dalam pertarungan. Namun, kehormatan sejati justru terletak pada kemampuan untuk menahan diri dan menghindari konflik yang tidak perlu. Cerita ini bukan hanya tentang dua prajurit yang bertarung hingga akhir, tetapi juga tentang bagaimana kehidupan bisa berubah hanya dalam sekejap akibat satu keputusan yang salah. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap konflik, ada pilihan, dan memilih untuk menghindari pertumpahan darah adalah keputusan yang jauh lebih terhormat. Hidup adalah tentang belajar, tentang kesalahan, dan tentang kesempatan untuk berubah. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menghadapi segala tantangan kehidupan.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha mengetahui segala sesuatu di dunia ini. Kami memohon kepadamu, berikanlah kedamaian bagi jiwa yang telah pergi, Julius Henoh Supusepa. Terimalah ia dalam kasih sayang-Mu, ampuni segala dosanya, dan berikan ketenangan bagi keluarganya yang berduka. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk selalu menjaga hati kami dari amarah yang merusak. Berikanlah kebijaksanaan agar kami dapat menyelesaikan perbedaan dengan kepala dingin dan hati yang penuh kasih. Lindungilah mereka yang masih bertugas, para prajurit yang mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Jauhkan mereka dari perselisihan yang tidak perlu, dan satukan mereka dalam persaudaraan yang kokoh. Untuk mereka yang telah melakukan kesalahan dan berusaha memperbaiki diri, berikanlah mereka kesempatan kedua. Bimbing mereka agar dapat menjalani hidup dengan lebih baik, dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Amin.